Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Rusman Arif kembali bisa menjumpai Anda semua di akhir pekan ya. Mudah-mudahan akhir pekan Anda bersama keluarga Handai Tolan, sahabat dan lain sebagainya itu menyenangkan. Apalagi ini sekarang long weekend ya. Oke, apapun kegiatan Anda, saya ajak Anda untuk kembali mendiskusikan topik-topik aktual berkaitan dengan dunia politik di negara kita ya. Ini yang terbaru adalah mantan Presiden Joko Widodo lagi kita mesti bahas ya. Karena dia itu mengaku mendukung gagasan agar Undang-Undang KPK dikembalikan seperti sebelum direvisi. Artinya dikembalikan ke undang-undang yang lama sebagaimana diusulkan oleh mantan Ketua KPK Abraham Samad ketika bertemu dengan Presiden Prabowo. Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang semula merupakan lembaga ad hoc dan independen itu kemudian menjadi lembaga eksekutif di bawah Presiden melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Itu dilakukan di era Joko Widodo sebagai presiden itu dinilai sebagai penyebab pelemahan dari KPK. Ketika ditanya oleh wartawan, saya beri tanda petik itu ya, di Solo hari Jumat 13 Februari kemarin, Jokowi itu mengaku setuju dan dia menyebut revisi itu merupakan inisiatif DPR. Dengan kata lain, Jokowi secara tidak langsung ingin mengatakan kendati hal itu terjadi di era pemerintahannya, namun itu bukan merupakan tanggung jawabnya ya. Karena itu merupakan undang-undang inisiatif DPR. Ini lumayan lah Jokowi menjawab cukup panjang dan dia nggak jawab, kok tanya saya gitu ya. Coba kita simak ya, seperti biasa Jokowi ucapannya pendek-pendek juga gitu ya. KPK dikembalikan seperti sebelum direvisi seperti apa Pak tanggapannya? Ya, saya setuju. Bagus. Karena itu dulu inisiatif DPR loh. Jangan jangan keliru ya. Inisiatif DPR. Tanggapannya bahwa itu di revisi waktu pemerintahnya Pak Jokowi itu seperti apa? Ya memang saat itu atas inisiatif DPR direvisi. Sebelum membahas substansi ucapan Jokowi, saya mengajak Anda untuk memperhatikan momen ketika Jokowi menjawab pertanyaan itu dan siapa yang bertanya. Ini penting loh untuk kita simak ya. Momen itu terjadi di Solo ketika dia baru saja menyaksikan pertandingan sepak bola antara Persis Solo versus Madura United. Jadi ini kesannya adalah doorstop interview atau wawancara spontan. Tapi kalau kita perhatikan suara wartawan perempuan yang bertanya ini, saya kok mendapat kesannya orangnya selalu sama ya. Atau setidaknya ini paling perempuan ini yang paling sering bertanya kepada Jokowi, terutama ketika Jokowi berada di Solo, di rumahnya ya, di Sumber. Ya. Jadi kita bisa menduga ini memang wawancara yang sudah dipersiapkan, tapi dibuat seakan wawancara spontan. Artinya ini adalah poin, kalau kita duga ini kita benar ya, bahwa ini adalah poin persoalan atau wacana yang memang ingin disampaikan oleh Jokowi ke publik. Bahwa soal pelemahan KPK itu bukan keinginan atau bahkan kebijakan dia, tapi lebih karena keinginan dari DPR, dari anggota DPR lah ya. Dugaan semacam itu nggak terlalu berlebihan ya, karena beberapa bulan lalu saya ajak Anda untuk beberapa bulan sebelum Jokowi itu lengser dari kepresidenan, kan dia membentuk kantor komunikasi presiden PCO yang dipimpin oleh Hasan Nasbi, ini salah satu loyalisnya. Dan peristiwa serupa yang seperti ini ya, doorstop interview yang kemudian oleh media disebut sebagai wawancara settingan itu juga pernah terjadi. Jokowi pada waktu itu seolah-olah dia di doorstop interview oleh media, tapi kemudian wartawan-wartawan di istana protes karena itu bukan dilakukan oleh mereka, karena ternyata yang mewawancarai adalah petugas dari kantor PCO. Karena itu kan kemudian biasa wartawan yang di istana pasti akan ditanya oleh kantor, kok lu nggak dapat wawancara yang ini gitu, ini lu di mana kira-kira gitu ya. Dan memang kemudian video itu juga disebarkan ke wartawan yang mangkal di istana, tapi tetap itu menjadi persoalan buat wartawan di sana ketika mereka dibatasi untuk bertanya oleh kantor komunikasi presiden dan kemudian mereka hanya diberi saja wawancara hasil mereka ya, hasil wawancara dari PCO, kantor PCO. Kan ini beda banget ya dengan kalau wawancara yang bukan settingan gitu, wawancara langsung kan wartawan bisa bertanya macam-macam. Kalau namanya pegawai yang wawancara yang ya, yang apa yang ditanyakan pasti yang hasil order saja gitu ya.
Tapi apa benar seperti itu ya? Nah, soal lepas benar tidaknya dugaan bahwa wawancara Jokowi yang di Solo ini ya sekarang ini kebanyakan adalah wawancara doorstop interview settingan, tentu menarik ya kalau kita kemudian sekarang menangkap kesan bahwa Joko Widodo itu ingin buang badan soal tuduhan adanya pelemahan KPK yang terjadi di eranya dan dia melemparkan tanggung jawabnya kepada DPR supaya tidak terkesan kok selalu suuzon ya prasangka buruk kepada Joko Widodo, penting untuk kita bedah nih duduk perkaranya secara objektif dan mari kita lihat poin-poin kuncinya agar gambaran besarnya terlihat jelas dan itu gampang kok ya. Jejak digitalnya itu Anda bisa cari ya nanti Anda bisa googling dengan kata kunci misalnya soal proses pengesahan dari RUU revisi RUU KPK misalnya bagaimana secara kronologisnya ya. Memang benar, revisi Undang-Undang KPK kemudian menjadi dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, ini artinya di era Ibu Megawati, yang juga selalu dibanggakan oleh Ibu Megawati bahwa di era saya itu KPK itu dibentuk, kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, dan itu memang merupakan inisiatif DPR. Kalau kita lihat di permukaan seperti itu ya, bahwa itu inisiatif DPR, namun dalam sistem perundangan di Indonesia, sebuah undang-undang itu tidak bisa sah tanpa persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. Jadi memang dua institusi ini yang bisa mengusulkan, ya ini DPR dan pemerintah atau dalam hal ini Presiden. Dan tapi harus mendapat persetujuan yang lainnya juga gitu ya. Nggak bisa kalau Presiden mengusulkan DPR tidak menyetujui, sebaliknya DPR mengusulkan Presiden juga tidak menyetujui. Tapi kita tahulah sekarang ini mulai di eranya Joko Widodo ketika kekuasaannya sangat besar, ketika parlemen berada di bawah kekuasaan dia dan juga berlanjut sekarang di eranya Pak Prabowo, ya itu hanya formalitas saja gitu ya persetujuan DPR itu. Bahkan sering terjadi sebenarnya itu inisiatif undang-undang inisiatif dari presiden tapi kemudian diberikan pada DPR dan DPR yang diminta untuk mengajukannya. Dan faktanya dalam kasus ini kan Presiden Jokowi itu mengirimkan surat presiden atau surpres yang menandakan pemerintah setuju untuk membahas revisi tersebut bersama DPR hingga akhirnya disahkan. Yang menarik itu kalau kita lihat timelinenya pengesahan itu. Tanggal 5 September 2019 dalam rapat paripurna DPR itu mengesahkan RUU inisiatif revisi Undang-Undang KPK. Kemudian surprise-nya itu 6 hari kemudian. Tapi kalau dihitung hari kerja malah nggak sampai 6 hari ya. Tanggal 11 September 2019 itu Presiden Jokowi melalui Mensesnek Pratikno pada waktu itu mengirim surat presiden. 2 hari kemudian pada tanggal 13 September 2019 dapat menyampaikan pidato resminya di istana, Presiden Jokowi menyatakan bahwa revisi itu diperlukan untuk memperkuat KPK. Meskipun publik menilai sebaliknya. Dan kata kunci dari pidatonya Jokowi pada waktu itu, KPK perlu menjaga objektivitas dan konstitusionalitas. Saya, kata dia, tidak ada kompromi dalam pemberantasan korupsi, tapi lembaga ini perlu diawasi agar tidak terjadi abuse of power. Nah, ini mulai dari sini kalimatnya sudah mulai mendua. Hanya beberapa hari berselang, tanggal 17 September 2019 itu kemudian DPR mengesahkan RUU KPK itu menjadi undang-undang. Coba perhatikan itu timelinenya hanya berselang 10 hari ya, 10 hari lebih ya kalau kurang 2 pekan lah karena sejak paripurna 5 September 2019 mengesahkan RUU inisiatif dan kemudian pada tanggal 17 sudah disahkan oleh DPR. Ini betul-betul kerja kilat ya itu ya. Prosesnya sangat cepat, kurang dari 2 pekan. Dan ini menjadi salah satu alasan utama gelombang demonstrasi mahasiswa. Pada waktu itu terjadi demonstrasi besar-besaran dan tagline-nya adalah reformasi di korupsi. Itu pada akhir September 2019. Para aktivis anti korupsi itu menyampaikan kritik keras. Begitu juga BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa dan sebagainya juga menyampaikan kritik keras karena dengan munculnya undang-undang baru tersebut, undang-undang baru KPK, ya ini memangkas taring KPK. Ada beberapa poin yang krusial. Poin yang paling mendasar adalah kedudukan KPK yang semula adalah lembaga ad hoc, lembaga independen itu menjadi rumpun eksekutif di bawah presiden. Ya kalau di bawah presiden konsekuensinya banyak sekali ini. Presiden bisa mengontrol ya. Konsekuensi lain itu adalah pegawai KPK itu beralih menjadi aparatur sipil negara
yang kemudian dikhawatirkan mengurangi independensi. Waktu itu ramai banget ya, karena kemudian dilakukan tes wawasan kebangsaan. Masih ingat ya, ada 57 orang ini pegawai atau karyawan KPK yang dinyatakan tidak lolos. Dan itu ini soal ideologi ini ya tesnya itu. Tapi diduga ini tes wawasan kebangsaan itu hanya upaya untuk menyingkirkan orang-orang yang selama ini menjadi jagoan dan sangat serius memberantas korupsi. Karena beberapa orang yang dikenal sebagai Raja OTT, seperti misalnya Harun Al-Rasyid, kemudian ada juga orang seperti Novel Baswedan dan sebagainya, mereka itu dinyatakan tidak lolos. Dan ini ramai sekali karena ini diduga upaya untuk ya memandulkan KPK karena mereka-mereka ini dikenal sangat gigih melakukan pemberantasan korupsi dan banyak sekali melakukan OTT. Dan yang sangat menarik pada waktu itu juga ada narasi yang, nah ini yang khas banget di eranya Pak Jokowi pada waktu itu adalah buzzer-buzzer itu dikerahkan untuk menghembus-hembuskan bahwa di KPK itu ada yang disebut namanya polisi Taliban. Orang-orang seperti orang seperti Novel Baswedan kebetulan karena dia etnis Arab dan kemudian juga berjenggot dan juga celana cingkring gitu ya. Dia disebut sebagai polisi Taliban. Tapi narasi ini kan kemudian terbantahkan karena yang banyak pada waktu itu yang digugurkan dalam tes wawasan kebangsaan itu tidak hanya yang mereka berasal dari agama Islam, tapi ada juga dari agama dari pemeluk Nasrani, bahkan ada Buddha dan sebagainya. Yang jadi ya ini memang sekedar dalih dan ini modusnya selalu seperti itu ya, bahwa buzzer-buzzer itu dikerahkan untuk menggambarkan itu betapa bahaya ini ada kelompok-kelompok radikal di KPK yang harus dibersihkan. Padahal mereka ini betul radikal, tapi radikal dalam memberantas korupsi. Yang poin berikutnya juga soal adanya Dewan Pengawas itu ya. Ini struktur baru yang mengawasi tindakan pro justisia seperti penyadapan. Kalau sebelumnya itu penyadapan memang itu tidak ada harus izin ke Dewan Pengawas, sekarang harus izin dan ini dikeluhkan karena banyak sekali kebocoran-kebocoran untuk rencana penyadapan semacam itu dan juga prosesnya yang sangat lambat karena harus melalui Dewan Pengawas. Yang paling parah saya kira satu hal lagi yakni kalau sebelumnya ini kan kayak KPK itu kayak kendaraan tank aja, kayak pasukan kavaleri ya, kalau maju udah maju terus ya, nggak mundur, tabrak aja semua gitu. Jadi dan biasanya kalau sudah ditangkap KPK apalagi OTT pasti akan masuk ke pengadilan. Dan banyak kan kasus ini memang dimenangkan oleh KPK karena jarang sekali yang dibebaskan setelah kena OTT apalagi kemudian dijadikan tersangka oleh KPK. Nah, dengan SP3 itu kemudian memberikan peluang untuk ya menghentikan kasusnya di tengah jalan, tidak dilanjutkan. Dan itu terutama kasus-kasus yang tidak selesai dalam 2 tahun itu langsung diberikan SP3. Kalau sebelumnya orang kalau udah OTT KPK sudah wassalam lah, dia pasti tinggal pilihannya ya tinggal masuk penjara saja, tinggal vonisnya berapa tahun gitu. Nah, pada eranya Jokowi banyak sekali muncul tuntutan agar kembali lagi ke Undang-Undang Nomor 30 tahun 2022 atau Undang-Undang lama, ya. Dan kemudian Jokowi diminta untuk membuat Perpu, ya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Tapi itu tidak pernah dilakukan oleh Jokowi pada waktu dia masih jadi presiden. Jika sekarang ada pernyataan setuju untuk kembali ke undang-undang lama, hal ini tentu menjadi perubahan sikap yang signifikan dibanding pada tahun 2019. Di mana kemudian dia saat itu berkeras bahwa revisi diperlukan untuk memperkuat tata kelola lembaga. Mestinya narasi Jokowi itu memperkuat KPK bukan melemahkan, tapi itulah realitasnya ya. Nah, selain soal revisi Undang-Undang KPK yang juga tidak dilakukan oleh Jokowi membatalkannya dengan Perpu misalnya, pernyataan dari orang sekitar Jokowi itu juga menunjukkan bahwa ya ini memang ada intensi yang kuat dari pemerintah untuk melemahkan KPK. Misalnya yang paling dekat itu saja adalah Pratikno yang pada waktu itu dia menjadi Mensesnek dan kemudian Menteri Hukum Yasona Lawli yang menangani hal gini ya, soal revisi undang-undang dan sebagainya. Waktu itu mereka selalu menyatakan bahwa revisi ini adalah bentuk penyempurnaan organisasi. Pratikno, Menteri Sekretaris Negara pada waktu itu dia menyatakan bahwa ya pemerintah itu sudah mempelajari draft dari DPR. Dan kemudian dia menyatakan bahwa pemerintah telah memberikan catatan-catatan agar KPK tetap kuat, itu dalihnya
Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada waktu itu. Sementara Menteri Hukum Yasona Lawli ini dikenal paling vokal membela revisi di DPR. Dia menyatakan bahwa KPK itu bukan lembaga super body yang tidak bisa diawasi. Jadi kata dia, kita ingin memperkuat bukan melemahkan. Adanya Dewan Pengawas, kata Yasona Lawli, adalah standar universal dalam lembaga penegak hukum. Ini memang ironis karena Yasona Lawli itu kita kenal sebagai politisi PDIP, dan Bu Megawati kan selalu membangga-banggakan bahwa KPK itu dibentuk di eranya dia. Tapi kenapa kemudian justru dilemahkan di eranya Jokowi yang notabene pada waktu itu masih menjadi kader PDIP, dan juga kader-kader PDIP itu mendukungnya. Memang kita lihat juga ya, selain pemerintah yang sangat bersemangat melakukan revisi Undang-Undang KPK memang anggota DPR. Karena yang paling banyak menjadi sasaran OTT itu memang anggota DPR. Ya. Di luar tentu saja pemerintah, kepala daerah dan sebagainya. Kepala Staf Presiden pada waktu itu, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko juga menyampaikan pernyataan yang kontroversial. Bahwa dia menyatakan KPK itu bisa menghambat investasi jika tidak dibenahi. Jadi ini KPK itu menghambat upaya investasi, ini yang tidak diinginkan Presiden, itu kata Muldoko. Jadi dia menyatakan seperti itu ya, ini yang tidak diinginkan oleh Presiden, walaupun belakangan kemudian Muldoko minta maaf. Nah yang sangat telanjang lagi sikapnya adalah tangan kanan, atau ini kalau dulu disebut sebagai RI 1,5, Luhut Binsar Panjaitan, yang pada waktu itu menjadi Menko Marinvest. Dia ini paling vokal dalam membela revisi Undang-Undang KPK. Dan kalau kita simak fokus utama pernyataan-pernyataannya, Anda bisa googling itu pernyataannya Pak Luhut soal OTT itu kampungan dan lain-lain, nanti akan ketemu ya. Tapi fokus utama pernyataan-pernyataannya adalah mengenai efisiensi citra negara di mata internasional, itu berkaitan dengan investasi dan kritik terhadap metode operasi tangkap tangan atau OTT. Soal OTT misalnya, Luhut menyatakan itu merusak citra negara. Dan ini dia secara konsisten mengkritik metode OTT yang dilakukan oleh KPK. Dia berpendapat bahwa banyaknya OTT atau operasi tangkap tangan membuat citra Indonesia buruk di mata dunia dan mengesankan bahwa sistem pencegahan kita gagal. Nah, kita tidak ingin negara kita ini jadi negara OTT. Kalau kita terus-terusan OTT berarti kita tidak berhasil membangun sistem, kata Luhut. Dan ia menyebutnya sebagai tindakan kampungan jika tidak dibarengi dengan perbaikan sistem digital seperti e-katalog dan sebagainya. Dia selalu menyatakan itu bahwa e-katalog dan sebagainya itu akan mengurangi tindak pidana korupsi. Seperti halnya Muldoko, dia menyinggung juga hubungan OTT ini dengan investasi dan ekonomi. Luhut berargumen bahwa penegakan hukum yang terlalu agresif tanpa pengawasan, ini seperti undang-undang lama, itu dapat menimbulkan ketakutan bagi para pejabat dan pengusaha yang pada akhirnya menghambat pengambilan keputusan pembangunan. Jangan sampai orang takut membuat keputusan karena sedikit-sedikit diperiksa, sedikit-sedikit disadap, kata Luhut. Dan dia dengan tegas menyatakan bahwa revisi undang-undang KPK itu akan membuat iklim investasi lebih kondusif karena adanya kepastian hukum dan pengawasan terhadap lembaga penegak hukum itu sendiri. Pertanyaannya, apakah sampai sekarang angka korupsi itu menurun setelah undang-undangnya direvisi? Ternyata kan tidak, gitu ya. Jadi argumen Luhut bahwa satu itu membuat kalau dilakukan revisi itu kan bisa dicegah dengan sistem yang baik, nggak terbukti karena korupsi terus berlanjut. Dan kemudian kalau ada kaitannya bahwa kalau OTT dikurangi itu kemudian investasi akan masuk, ternyata juga enggak, karena investasi di Indonesia juga sekarang masih sangat rendah. Karena itu Luhut juga mendukung adanya Dewan Pengawas. Ini kan salah satu poin paling kontroversial di undang-undang baru, dan dia berpendapat bahwa tidak boleh ada lembaga di Indonesia yang tidak diawasi atau memiliki kekuatan absolute power. Nah, kata dia semua lembaga di dunia ini ada pengawasnya, maka masa KPK tidak mau diawasi? Saya baca juga di netizen banyak nyebutnya, katanya Pak Luhut nyebutnya tentuan aja diawasi, tapi saya belum cek lagi apakah betul itu narasi itu pernah diucapkan ya dalam berbagai forum diskusi, itu netizen menyebutnya seperti itu. Tapi kalau kita kira-kira ringkaskan saja pernyataan dari Pak Luhut ini, yang orang kepercayaan Pak Jokowi, tangan kanan Pak Jokowi, ya ini dia berperan sebagai penjamin bahwa dari sisi ekonomi dan stabilitas pemerintahan, bahwa revisi ini tidak akan mengganggu pertumbuhan nasional. Ini bersama dengan Muldoko, dia menggunakan narasi pencegahan penindakan sebagai alasan utama mengapa Undang-Undang KPK versi 2002 harus diubah.
diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019. Jika Anda ingin masih penasaran ya, ingin tahu apa pendapat orang-orang seputarnya Pak Jokowi, itu Anda bisa mencari di googling saja ya dengan kata kunci Luhut OTT KPK Citra Negara atau Luhut OTT KPK itu kampungan, terus kemudian soal investasi yang dikatakan oleh Pak Luhut ya juga dikatakan oleh Pak Muldoko. Luhut Binsar Panjaitan memang menjadi salah satu sosok yang paling vokal dalam membela revisi Undang-Undang KPK tersebut. Fokus utama pernyataan-pernyataannya itu adalah mengenai efisiensi, citra negatif di mata internasional berkaitan dengan investasi dan kritik terhadap metode operasi tangkap tangan. Jadi kalau OTT kampungan, maka kata dia itu bisa dicegah itu dengan membangun sistem. Dan ini yang dia sebut contohnya itu adalah perbaikan sistem digital. Jadi pendek kata pada waktu itu memang bukan Jokowi yang pasang badan, tapi Luhut. Itu biasalah gitu ya. Jadi Luhut waktu itu berperan sebagai penjamin dari sisi ekonomi dan stabilitas pemerintahan bahwa revisi ini tidak akan mengganggu pertumbuhan nasional. Jadi dari kronologi persetujuan pemerintah dan kemudian pernyataan-pernyataan orang dekat Jokowi, ya kita bisa simpulkan walaupun Jokowi tidak secara eksplisit dia menyatakan bahwa dia mendukung sepenuhnya ini untuk investasi atau apa. Ya kita bisa terkesan bahwa kalau sekarang tiba-tiba dia mendukung kembali ke undang-undang yang lama, ya dia mau buang badan. Dan ini menunjukkan bahwa dia ternyata tidak berubah ya kalau seperti ini netizen menyatakan sen kiri, dia konsisten sekali sen kiri belok kanan. Pertanyaannya sekarang mengapa kok Jokowi baru sekarang tiba-tiba dia menganggap perlu dan penting merespon Abraham Samad memperkuat KPK dengan kembali menggunakan undang-undang lama. Saya kok jadi ingat pepatah ini dalam pepatah Melayu ya. Kalau tidak berada-ada, masakan tempuah bersarang rendah. Ini pepatah Melayu, tapi kalau di orang Jawa menyebutnya tempuah itu adalah burung manyar ya. Burung manyar ini kan biasanya dia sarangnya sangat tinggi ya. Kalau tiba-tiba dia bersarang rendah gitu, ini anomali. Pasti ada apa ya? Ada apa Pak Jokowi kok tiba-tiba ngomongin soal RUU KPK? Saya sebenarnya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.